Sejak kapan anak bisa diajari membaca? Ada dua pengertian dalam hal ini. Yang pertama adalah memberikan pengalaman pramembaca, yakni menjadikan anak akrab dengan bacaan dan menyukai bacaan. Dan yang kedua adalah mengajarkan membaca secara terstruktur, mengenal unsur-unsur membaca seperti mengenal huruf, mengetahui cara membaca, dan pada akhirnya dapat merangkai tulisan, merangkai huruf-huruf itu menjadi satu kesatuan bacaan. Dalam hal yang pertama, memberikan pengalaman pramembaca, kita dapat memulai dari usia kapanpun semenjak anak dilahirkan. Dan terutama ketika anak itu sudah dapat mengikuti dengan gerakan matanya, mengikuti secara terarah apa yang kita berikan di hadapannya, berupa rangsang-rangsang apakah gerakan kita ataukah apa buku yang kita sodorkan ke hadapannya. Nah, saya dulu meyakini bahwa itu dimulai dari usia 2 tahun. Tetapi pada anak-anak saya berikutnya, saya mencoba di usia-usia yang lebih dini. Pada awalnya saya meyakini, sebagaimana dari teori-teori yang saya pelajari, bahwa mengajarkan membaca itu salah satunya dan yang paling utama adalah dengan WPB, Word Less Picture Book, yakni buku-buku yang penuh gambar dan sedikit sekali kata-katanya. Dan biasanya ini adalah buku-buku yang dicetak eksklusif dengan harga mahal. Akan tetapi pada anak-anak saya yang berikutnya, saya tidak lagi menggunakan itu. Artinya apapun itu, yang penting dapat menjadi bahan untuk kami bercerita, ibunya anak-anak itu membacakan, maka itu tidak menjadi persoalan. Baik itu buku-buku khusus untuk anak-anak ataukah buku-buku untuk dewasa yang memang isinya bagus untuk dicerna oleh anak-anak, meskipun sebagiannya mereka belum dapat menangkap dengan baik. Nah, mengakrabkan mereka dengan buku, dengan bahan-bahan bacaan, dan bahan-bahan bacaan itu bisa didapatkan dari mana saja. Tidak harus dengan harga mahal sebagaimana buku-buku yang khusus dikemas untuk anak-anak yang biasanya sampulnya tebal-tebal, kertasnya tebal-tebal, dan dicetak dengan sangat luks itu. Nah, dengan buku seadanya, yang penting antusiasme kita, yang penting perhatian kita, yang penting keterlibatan kita pada saat mengajarkan membaca, yang penting anak mendapatkan pengalaman yang berkesan pada saat mereka diajari membaca, maka itu jauh lebih berharga daripada ragam-ragam buku. Nah, bagaimana dengan mengenalkan huruf-huruf kepada mereka? Semisal ada metode yang disebut sebagai metode Glendoman. Saya tertarik dengan sebuah buku yang ditulis oleh Kathy Hurst-Pasek. Kathy Hurst-Pasek menulis sebuah buku yang berjudul Einstein Never Used Flashcards. Einstein itu nggak pernah menghafal, nggak pernah menggunakan kartu-kartu ajaib itu. Nah, siapakah Profesor Kathy Hurst-Pasek? Kathy Hurst-Pasek itu adalah satu-satunya periset, satu-satunya peneliti yang otoritatif yang diizinkan masuk ke pusat atau lembaga yang didirikan oleh Glendoman. Dan hasilnya mengejutkan, tidak ada satupun jenius yang pernah dihasilkan, yang pernah dilahirkan melalui metode ini. Yang mengejutkan lagi adalah bahwa ternyata banyak anak-anak yang di awal itu sudah bisa menyebut nama-nama huruf dan tampaknya sangat pintar di usia-usia yang mereka itu masih layaknya baru usia playgroup. Tetapi ketika mereka menginjak usia-usia 10 tahun, kurang lebih usia kelas 4 atau kelas 5 SD lah untuk ukuran sekolah di Indonesia ini, ternyata mereka justru less enthusiasm, kehilangan antusiasme, kehilangan gairah belajar. Dan tampaknya ini banyak terjadi pada anak-anak kita. Jika kita memperhatikan misalnya di negeri-negeri lain, semisal Jepang sepanjang yang saya ketahui, maupun negeri tetangga semisal Australia, atau negeri lain semisal Inggris, kita menemukan data bahwa anak-anak itu tidak harus mampu membaca, terampil membaca di usia yang sangat dini, tetapi mereka memperoleh pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, pengalaman berkesan terhadap membaca. Artinya yang paling pokok di sini adalah sikap terhadap membaca. Jika sikap terhadap membaca itu sangat baik, maka ini akan memudahkan untuk tumbuhnya kegairahan, tumbuhnya antusiasme membaca di masa-masa berikutnya. Nah, kalau sudah antusias, mudahlah bagi mereka untuk belajar mengenal huruf,
dan merangkainya. Saudara-saudara, ada satu pertanyaan, apakah tidak baik jika anak itu bisa menguasai membaca semenjak awal? Maka pertanyaan itu akan saya jawab lagi dengan pertanyaan, apa gunanya anak mengetahui itu semua jika kehilangan antusiasme? Karena itulah saya sering menyampaikan bahwa jika ada anak masuk SD kelas 1 misalnya, dia sudah terampil membaca, kita perlu telusuri. Anak ini dulu sudah terampil membaca karena di-drill, diajari setiap hari oleh ibunya atau oleh gurunya di TK atau bahkan gurunya di playgroup, ini A, ini B, ini C, apapun lah itu metodenya, sehingga dia bisa membaca. Ataukah anak itu bisa membaca dikarenakan dia tertarik dengan kegiatan membaca, lihat teman-temannya, maksudnya teman-teman yang sudah lebih tua, kakak kelasnya, orang tuanya, keluarga pada asik membaca, lalu anak minta diajari, misalnya bunda ini huruf apa, bu guru ini huruf apa. Yang dari interaksi itu, dari pertanyaan-pertanyaan itu, anak pada akhirnya sebelum masuk SD atau bahkan baru TKA, baru masuk TK sudah bisa membaca, maka yang kedua ini termasuk baik. Tetapi jika anak di drill, yang kita khawatirkan adalah kelas 1 mereka bersemangat belajar, kelas 2 masih cukup semangat, kelas 3 falling down, merosot minat belajarnya, kelas 4 justru masa payah-payahnya, belajarnya ogah-ogahan, perilakunya susah dikendalikan, dan kelas 6 adalah saat-saat yang mencekam bagi orang tua, guru ataupun siswa. Artinya bahwa membuat anak gila membaca itu sangat penting, tetapi kita perlu tahu caranya, kita perlu tahu apa yang paling pokok agar kita tidak sekedar mengajari mereka untuk mampu dan terampil membaca, tetapi yang lebih pokok lagi, lebih penting lagi adalah membuat mereka senang, dan karena senang mereka antusias, dan karena antusias itulah mereka akhirnya lebih mudah menguasai keterampilan membaca, sehingga tidak peduli mereka sudah terampil membaca di usia-usia TK atau SD kelas 1 atau SD kelas 2, tetapi yang jelas mereka memiliki kegairahan yang besar untuk belajar hingga masa-masa berikutnya. Saya kira itu dulu perbincangan tentang ini, tentu saja masih sangat panjang. Mudah-mudahan pada lain kesempatan. Salam saya Muhammad Fawzul Adzim. Apa yang saya sampaikan pasti ada salahnya, itu kesalahan saya. Silakan ingatkan saya dengan akhlak seorang mukmin kepada saudaranya. Dan kalau ada yang benar, itu pasti dari Allah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sekuat kita, semampu kita. Astaghfirullahaladzim. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.